warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ranti Rahmawanti dalam program Ngobrol Budaya bersama Rantirah 02. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan obrolan kita tentang konsep dan konteks budaya, masih di topik yang sama. Hanya kita masuk ke fragmen yang kedua, ke konteks budaya. Nah, apa saja yang ada di dalam konteks budaya? Kita simak tayangan berikut ini, jangan sampai ketinggalan. Ya, berbicara mengenai konteks budaya tentu saja tidak akan lepas dari pengertian, definisi, dan pemahaman kita terhadap budaya. Nah, berangkat dari konsep budaya sebelumnya, maka akan muncul konteks-konteks budaya yang berkaitan bagaimana dengan implementasinya. Yang pertama adalah wujud kebudayaan. Dalam konteks budaya ini, wujud kebudayaan menjadi hal yang penting untuk kita pahami dan kita ketahui bersama. Wujud kebudayaan ini berkaitan dengan produk dari budaya. Secara garis besar dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah kebudayaan yang sifatnya material, dan yang kedua kebudayaan yang sifatnya non-material. Kebudayaan material ini berkaitan dengan produk budaya yang sifatnya konkret, nyata, dan secara wujud dapat terlihat. Artinya dapat dilihat, diraba, disentuh, dan didokumentasikan. Ini kebudayaan material. Nah, kebudayaan yang non-material ini sifatnya adalah produk budaya yang abstrak. Dia ada, nyata, tetapi tidak dapat terlihat wujudnya secara fisik. Biasanya mengacu pada ide-ide yang non-fisik, gagasan-gagasan tentang nilai, norma, dan aturan. Nah, ini adalah kategori secara garis besar mengenai wujud kebudayaan. Di sini saya mengambil dua pakar yang mengemukakan tentang wujud kebudayaan. Yang pertama adalah Kuncharaningrat dan kedua adalah J.J. Honeyman. Kuncharaningrat berpendapat mengenai wujud kebudayaan ada tiga. Yang pertama bahwa wujud kebudayaan ini sebagai kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya. Kemudian, poin kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia di dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud dari kebudayaan adalah sebagai benda-benda hasil karya dari manusia. Nah, itu yang dikemukakan oleh Kuncharaningrat. Lalu bagaimana dengan J.J. Honeyman? Nah, ternyata J.J. Honeyman pun berpendapat sama seperti Kuncharaningrat. Bahwa yang pertama, poin pertamanya adalah wujud dari kebudayaan berupa gagasan atau wujud ideal. Wujud dari kumpulan-kumpulan ide, kumpulan-kumpulan gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, poin keduanya, bahwa wujud kebudayaan adalah aktivitas dalam bentuk tindakan. Tentu saja tindakan yang berpola di dalam masyarakat dari seorang individu atau manusia. Wujud ini sering juga disebut dengan sistem sosial. Dan yang ketiga, J.J. Honeyman mengemukakan wujud kebudayaan adalah artefak. Artefak ini adalah karya, hasil dari produk aktivitas manusia setelah produk berbudaya dari manusia yang dapat dilihat, dapat diraba, dan dapat didokumentasikan. Nah, dari ketiga poin dari dua pakar ini ternyata sangat berkaitan atau sangat berkorelasi dengan secara garis besar unsur atau wujud kebudayaan secara garis besar, yakni seperti kebudayaan material dan non material. Jika kita lihat bahwa kebudayaan material di dalam dua pendapat para pakar ini ada di poin nomor 3, yaitu wujud kebudayaan sebagai artefak atau karya benda dari manusia. Itu masuk ke dalam kebudayaan yang sifatnya material. Nah, untuk kebudayaan yang non material ini di poin pertama, wujudnya sebagai kumpulan atau kompleks dari ide-ide dan gagasan. Nah, untuk yang poin kedua, tentang aktivitas dan tindakan, ini dapat dikategorikan material maupun non-material. Ini sangat bergantung pada bentuknya dapat dilihat atau tidak, wujudnya dapat dilihat atau tidak. Kalau misalnya aktivitas tersebut dapat dilihat dan dapat didokumentasikan, maka masuk ke dalam produk budaya yang sifatnya material. Tapi kalau misalnya yang tidak dapat didokumentasikan, itu masuk ke dalam kebudayaan yang sifatnya non-material. Nah,
Selain wujud kebudayaan, yang kedua ini dalam konteks kebudayaan kita berbicara tentang unsur kebudayaan. Nah, unsur kebudayaan ini adalah elemen dan dimensi yang berkaitan langsung dengan konteks budaya. Di sini ada 7 kebudayaan, unsur kebudayaan. Yang pertama adalah sistem religi, kemudian sistem organisasi kemasyarakatan, kemudian sistem pengetahuan, bahasa dan komunikasi, kesenian, sistem mata pencaharian, dan sistem teknologi. Nah, tentu saja di dalam unsur kebudayaan ini, karena merupakan dimensi yang berkaitan dengan konteks budaya, di dalamnya terdapat definisi, terdapat metode, terdapat cara-cara, dan praksis atau praktis dari unsur-unsur budaya ini tersebut, ya. Sebagai contoh, bahasa dan komunikasi sebagai unsur budaya, di dalamnya terdapat definisi, kemudian terdapat metode bagaimana bahasa dan komunikasi ini diimplementasikan di masyarakat. Bagaimana masyarakat mampu berkomunikasi baik secara verbal dan non-verbal. Nah, tentu saja ini membutuhkan penjelasan yang lebih khusus tentang unsur kebudayaan yang insya Allah nanti akan saya coba paparkan pada segmen khusus mengenai unsur kebudayaan ini di setiap 7 di dalam 7 unsur kebudayaan ini. Tapi yang jelas bahwa unsur kebudayaan ini adalah elemen dan dimensi yang sangat-sangat berkaitan dengan konteks budaya. Nah, selain unsur kebudayaan, ada juga tujuan dari kebudayaan. Nah, di sini saya menggarisbawahi 2 hal yang penting. Saya bagi 2 kolom di sini. Tujuan dari kebudayaan. Bahwa kebudayaan ini mengerjakan individu dan masyarakat tentang aturan-aturan yang sifatnya signifikan mengenai cara hidup, kemudian bagaimana berkomunikasi, serta membentuk pola pikir sebagai wujud dari peradaban. Artinya, tujuan kebudayaan ini adalah bagaimana pola-pola hidup, pola-pola interaksi, dan pola-pola aktivitas dari individu maupun masyarakat mampu menghasilkan sebuah peradaban yang maju, peradaban yang berkembang. Intinya itu tujuan dari kebudayaan yang pertama. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang saya garis bawahi adalah saya mengambil pendapatnya Herbig mengenai 7 aspek dari tujuan kebudayaan. Yang pertama, bahwa kebudayaan ini menyediakan sarana untuk kebutuhan manusia secara fisiologis, sosiologis, dan psikologis. Kemudian yang kedua, memungkinkan interaksi serta komunikasi secara verbal dan nonverbal. Nah, ini berkaitan dengan unsur budaya yang bahasa dan komunikasi tadi. Nah, kemudian yang ketiga, alat bagi setiap generasi untuk menjembatani jarak sosial dan psikologis antar kehidupan atau antar generasi. Nah, di sini sebagai bukti bahwa budaya ini memang harus dipelajari, memang harus diwariskan, harus dilestarikan. Agar apa? Ya, tujuan dari kebudayaan adalah sebagai jembatan agar generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya tidak terjadi gap atau tidak terjadi kesenjangan yang jauh. Minimal generasi yang masa depan atau generasi berikutnya mengenal atau mengetahui atau sedikit memahami berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Nah, itu sebagai tujuan dari kebudayaan adalah untuk menjembatani jarak sosial dan psikologis dari antar generasi. Nah, kemudian yang keempat, bahwa kebudayaan ini mampu mengidentifikasi keunikan dari unit sosial tertentu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa Indonesia memiliki suku bangsa yang sangat banyak. Tentu saja mereka memiliki identitas dan keunikan dari masing-masing suku bangsa. Nah, ini adalah tujuan kebudayaan adalah mengidentifikasi, mengklasifikasi, mengidentifikasi sehingga kita mengetahui keragaman apa yang ada di wilayah Indonesia ini, kemudian keunikan apa saja yang ada di masing-masing suku bangsa. Nah, itu salah satunya. Yang kelima, tujuan kebudayaan adalah membangun cara berpikir, cara berperilaku, standar kinerja, dan hubungan antar personal dari masing-masing individu di dalam masyarakat. Yang keempat, yang kelima tadi, yang keenam bahwa budaya ini adalah pedoman dan cara dalam menjalani kehidupan. Dan yang ketujuh, bahwa budaya ini menentukan ide dan menetapkan aturan, norma, dan nilai. Nah, itu adalah 7 dari tujuan kebudayaan yang dikemukakan oleh Herbig. Tapi intinya adalah bahwa tujuan kebudayaan ini bagaimana manusia mampu berinteraksi, mampu berkolaborasi, mampu menghasilkan sesuatu, membentuk pola pikir untuk menghasilkan sebuah peradaban. Nah, intinya
dari tujuan kebudayaan adalah itu. Ya, selain tujuan kebudayaan ada disebut dengan fungsi kebudayaan. Di sini saya membagi menjadi dua kategori, dua klasifikasi. Yang pertama, fungsi kebudayaan untuk individu dan untuk kelompok. Nah, tentu saja untuk individu ini, budaya berfungsi menjadikan individu memiliki karakter, pribadi, dan jati diri. Kemudian, fungsi budaya ini memberi solusi dalam menjalankan kehidupan. Jadi, budaya mampu memberi solusi bagi individu bagaimana tata cara menjalankan kehidupan atau berproses dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang ketiga, membantu individu memberikan interpretasi berdasarkan tradisi yang berlaku. Nah, di sini saya mengambil contoh kondisi kita yang saat ini terjadi dalam pandemi COVID-19. Banyak solusi-solusi, banyak interpretasi-interpretasi yang diambil oleh masyarakat, terutama di daerah, berakar dari kearifan lokal, berakar dari budaya setempat. Nah, ini salah satu bukti bahwa kebudayaan berfungsi membantu individu memberikan interpretasi berdasarkan tradisi yang berlaku di wilayahnya untuk mengatasi, mencegah, bahkan meminimalisir penyebaran virus COVID ini di masyarakat. Nah, ini salah satu contohnya. Dan yang terakhir bagi individu adalah budaya berfungsi untuk membentuk perilaku individu dalam mengembangkan kualitas dirinya. Nah, itu fungsi untuk individu. Nah, bagaimana fungsi untuk kelompok? Nah, untuk kelompok ini, budaya berfungsi untuk membuat hubungan sosial antar personal menjadi lebih utuh. Ya, jadi menjadi lebih utuh karena komunitas individu dalam komunitas itu merasa memiliki latar belakang yang sama sehingga membuat komunitas tersebut menjadi lebih utuh. Kemudian yang kedua, memberikan visi baru bagi individu untuk bekerja sama antar personal. Ya, karena merasa satu latar belakang, maka hubungan antar personalnya akan semakin kuat sehingga mampu bekerja sama dengan lebih mudah. Nah, kemudian yang ketiga, menumbuhkan kesadaran komunitas. Ya, menumbuhkan kesadaran bahwa hidup bermasyarakat itu merupakan hal yang penting dalam proses kehidupan, dalam proses bermasyarakat di lingkungan atau di beberapa tempat. Nah, itu sangat-sangat diperlukan kesadaran komunitas sehingga tidak ada lagi kata-kata individualis dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah menciptakan kebutuhan-kebutuhan baru sebagai pendorong perubahan. Ya, tentu saja bahwa kebudayaan ini akan menciptakan ide-ide baru, menciptakan gagasan-gagasan baru yang pada akhirnya menjadi satu kebutuhan untuk apa? Untuk mendorong perubahan. Perubahan tentu saja ke arah perubahan yang lebih baik. Nah, itu adalah fungsi kebudayaan secara individu dan secara kelompok. Nah, berikutnya adalah budaya ini tentu atau kebudayaan ini memiliki sifat. Nah, sifat kebudayaan ini tentu saja sangat berkaitan langsung, sangat terintegrasi dengan konteks budaya yang lainnya, yakni wujud kebudayaan, tujuan, kemudian unsur, ya, serta fungsi. Ini sangat berkaitan dengan sifat kebudayaan itu sendiri. Jadi satu paket istilahnya. Nah, apa saja sifat kebudayaan? Yang pertama, di sini ada 11. Yang pertama adalah simbolik. Bahwa budaya ini bersifat simbolik. Kemudian yang kedua, produk dari kelompok. Yang ketiga, berpola dan terintegrasi satu sama lain. Kemudian, yang keempat, budaya ini diturunkan, dibagi, dan dikonsumsi. Ya, diturunkan, generasi-generasi, kemudian dibagikan ke wilayah-wilayah, disebarkan, kemudian dikonsumsi, digunakan. Kemudian dipelajari, bahwa budaya ini memiliki sifat dipelajari, kontinu dan kumulatif, ya, saling berkesinambungan terus, berlanjut terus. Kemudian menyebar, bersifat sosial, bervariasi. Ya, tidak ada satu wilayah, ada satu budaya, tidak, sangat bervariasi. Kemudian memberikan kepuasan dan terakhir adalah kewajiban. Budaya memiliki sifat kewajiban karena di dalamnya terdapat aturan, norma, dan nilai. Nah, ini ke-11 sifat kebudayaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari unsur budaya, dari wujud kebudayaan, dari sifat kebudayaan, dan dari tujuan kebudayaan. Bahkan dari pengertian konsep budaya itu sendiri. Sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dari sebuah kebudayaan. Ya,
Itu tadi penjelasan mengenai konteks kebudayaan, dan simpulannya adalah bahwa konteks budaya sangat berkaitan erat dengan pemahaman terhadap konsep budaya dan kebudayaan. Artinya konteks budaya menjadi bagian dari konsep budaya itu sendiri. Kemudian lingkup konteks budaya ini meliputi wujud, fungsi, dan sifat dari kebudayaan serta bentuk implementasinya. Bagaimana masyarakat mampu mengimplementasikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, pemahaman terhadap konteks budaya dapat memberikan interpretasi yang mendalam dan luas dalam setiap aspek kehidupan. Nah, jadi intinya dalam topik simpulan besar dari topik konsep dan konteks budaya ini, bahwa budaya ini memiliki banyak elemen, banyak dimensi, banyak aspek yang harus kita pahami, tapi itu menjadi satu kesatuan utuh yang saling berkaitan di dalamnya satu sama lain, saling terintegrasi, saling berhubungan, saling berkolaborasi. Jadi tidak bisa dilepaskan antara definisi, pengertian, kemudian wujud. Intinya tidak dapat dilepaskan antara konsep budaya dan konteks budaya, karena itu merupakan satu hal yang menjadi satu kesatuan yang utuh dalam dunia budaya dan kebudayaan. Nah, demikian rekan-rekan obrolan kita hari ini tentang topik konsep dan konteks budaya di fragmen 2 tentang konteks budaya. Nah, tentu saja apa yang saya paparkan tadi masih banyak hal yang mungkin harus ditambahkan oleh rekan-rekan. Jangan ragu untuk mendapatkan referensi atau jangan ragu untuk mengkritik, memberikan saran, karena saran dari rekan-rekan sangat membantu saya untuk membuat channel ini lebih maju dan berkembang lagi. Tentu saja dengan referensi-referensi yang lebih baik lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rantirah 02 Official. Ya, ada di link di bawah ini. Nah, terus jangan lupa juga klik loncengnya agar rekan-rekan semua dapat informasi terbaru, notifikasi informasi terbaru dari video-video yang akan ditayangkan di channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan dalam pemaparan dan penyampaian. Segala yang salah datang dari saya dan yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.